Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. Amma ba'd, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang alhamdulillah dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali dipertemukan di majelis ilmu. Maka tentunya kita berharap semoga hadirnya kita di malam hari ini di majelis ilmu murni karena kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan duduknya kita di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Terakhir kali kita membahas tentang salah satu pembahasan fikih yang memang dari sisi prakteknya jarang kita praktekkan. Bahkan secara umum kalau kita perhatikan kaum muslimin, ya terutama juga di negeri kita ini, ya jarang mengamalkan pembahasan ini, ya, yaitu tentang al-mashu 'alal khuffain, yaitu mengusap kedua khuf, ya, mengusap kedua khuf. Dan kita sudah bahas beberapa hal tentang khuf ini, ya. Tentu di sini di bab yang ke-6 pembahasan mengusap khuf ini nanti akan juga disertai dengan pembahasan mengusap imamah. Jadi imamah itu seperti sorban, ya, nanti kita akan jelaskan ya tentang mengusap sorban karena juga Rasulullah pernah mempraktikkan al-mashu 'ala al-imamah. Rasulullah itu pernah mengusap sorbannya, ya, sorbannya. Jadi beliau mengusap kepala, kemudian ia mengusap sorbannya beliau, ya. Begitu juga pembahasan tentang al-mashu 'ala al-jabirah, ya, mengusap jabirah atau sering kita kenal dengan perban. Kalau bahasa mudanya perban, ya. Dan ini juga sebenarnya di antara hukum-hukum fikih yang dibutuhkan meskipun hanya dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, tetapi kita butuh, ya, mungkin bukan kita yang terluka tetapi mungkin ya ada kerabat kita, ya anak-anak ataupun keluarga yang lainnya, nasallallahu salamah wal afiyah, ya, maka kita butuh ilmunya di situ, ya. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi khuf, ya, yang dimaksud di dalam istilah para ulama fikih, ya. Kita sudah jelaskan bahwa khuf itu adalah apa yang digunakan di kaki yang biasanya terbuat dari kulit biasanya, tetapi dia tidak harus terbuat dari kulit, ya. Tetapi di zaman Nabi SAW, di zaman, ya, orang-orang Arab dulu, ya, bahkan di Arab Saudi sampai sekarang kalau tidak salah, ya, mereka khufnya masih seringkali terbuat dari kulit biasanya, ya, dari bawah, dari ujungnya sampai bagian atasnya terbuat dari kulit, ya. Tapi ini bukan berarti maksudnya khuf itu khusus untuk sesuatu yang terbuat dari kulit, ya. Boleh juga terbuat dari selain kulit sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian juga kita sudah jelaskan tentang hukum mengusap khuf, ya, bahwa mengusap khuf ini bagian dari syariat Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Bahkan kita juga sudah sebutkan ini salah satu pembeda antara ahlu sunnah wal jamaah dengan orang-orang Syiah, ya, kan? Mereka mengingkari adanya mengusap khuf, tetapi mereka ketika wudu mengusap kaki, tidak membasuh kaki, ya. Ini diantara perbedaan, ya, kita Ahlussunnah wal Jamaah dengan orang-orang Syiah. Dan diantara hal yang menarik yang juga kita sebutkan di pertemuan yang lalu, ya, tentang hadis Jarir, ya, Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Hadis Jarir ini membuat banyak ulama itu takjub. Kenapa?
Karena hadis Jarir ini menjelaskan tentang bahwa beliau itu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya buang air, kemudian beliau wudhu dan mengusap kedua khufnya. Ya. Dan Islamnya Jarir ini agak belakangan setelah turunnya ayat wudhu yang ada di surat Al-Maidah. Ya, maka ya terbantahkanlah klaim bahwasanya mengusap khuf ini hukumnya sudah dinasakh, sudah mansukh, sudah dihapus dengan turunnya ayat wudhu. Karena diantara dalil yang dijadikan sebagai dasar oleh orang-orang Syiah bahwa ayat wudhu itu sudah menjadi penghapus dari syariat mengusap khuf. Ya, tapi ini tidak benar. Kenapa? Karena Jarir bin Abdullah yang meriwayatkan ya salah satu yang meriwayatkan tentang mengusap khuf ini, beliau masuk Islamnya setelah ya turunnya ayat wudhu. Ya, jadi beliau melihat Rasulullah masih mengusap khuf padahal sudah turun ayat wudhu. Berarti belum dihapus tentang syariat mengusap khuf. Ya. Taib. Mungkin kita tadi seperti yang saya sampaikan, ya jarang dan bahkan sebagian orang awam menganggap ini suatu hal yang aneh. Ya, tetapi kalau kita perhatikan lagi ada kondisi-kondisi yang sebenarnya kita butuh mengusap khuf ini. Kita butuh paham tentang hukum mengusap khuf. Salah satu contohnya saya kasih contoh. Seperti kita pernah, kalau nggak salah di antara jemaah pernah ada yang nanya tentang wudhu di atas pesawat ya, kalau tidak salah ya. Nah, mengusap khuf ini adalah salah satu cara agar kita tidak boros air. Ya, tidak boros air. Jadi tidak perlu menggunakan air yang lumayan banyak untuk membasuh kaki, karena membasuh kaki ini lumayan membutuhkan banyak air. Ya, sehingga kita cuma butuh untuk membasuh ya muka, ya kedua tangan. Ya, nanti untuk kepala dan kakinya bisa diusap. Ya, maka ini juga meringankan ketika berada di atas pesawat misalnya contohnya. Ya, dan nggak perlu buka-buka, bongkar pasang. Ya, ini kan memudahkan. Ya. Jadi memahami syariat mengusap khuf ini penting. Kemudian kondisi yang kedua, ini akan juga bermanfaat bagi mereka yang daerahnya itu sering cuacanya dingin banget. Ya, maka ini bisa dimanfaatkan juga mengusap khuf ini. Udah wudu, ya mungkin hangatkan air untuk wudu. Setelahnya gunakan khuf. Ya, gunakan khuf, atau kalau tidak ada khuf, ya mungkin bisa menggunakan kaos kaki. Ya sebagaimana yang kita katakan pada pertemuan sebelumnya bahwa pendapat yang dikuatkan oleh mazhabnya Imam Ahmad ya bahwa mengusap jawrab atau kaos kaki itu diperbolehkan karena ada riwayatnya dari 6 atau 7 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadisnya ya ada di dalam riwayatnya Imam At-Tirmidzi atau Imam An-Nasa'i ya rahimahumullahu taala. Ya, jadi itu bisa digunakan. Ya, jadi nggak perlu harus buka kemudian panasin air wudu lagi. Ya, tapi bisa meringankan minimalnya ya dalam kondisi-kondisi tertentu seperti kondisi dingin. Ya. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit review ya tentang apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya ya tentang khuf dan juga hukum atau syariat mengusap khuf. Sekarang kita masuk ke permasalahan yang kedua ya, al-mas'alatu tsaniyah, yaitu tentang syurutul mashi 'alal khuffain, tentang syarat-syarat mengusap kedua khuf. Ya. Nah, sekarang kita bahas syarat-syaratnya karena kemarin ada juga jemaah yang sudah nanya, apa syaratnya biar bisa mengusap khuf. Sekarang kita akan bahas insyaallah. Apa syaratnya? Baik, wa hadhihi syurut hiya, ya. Inilah syarat-syaratnya. Yang pertama, lubsuhuma 'ala taharatin. Ya, jadi di antara syarat menggunakan khuf itu agar digunakan ya setelah seseorang itu suci. Ya, bahkan sebagian kitab fikih itu menjelaskan lubsuhuma ba'da kamalit taharah, menggunakannya setelah taharah itu sempurna, wudu kita sempurna. Jadi kalau mau mengusap khuf ini harus digunakan setelah kita selesai berwudu, ya suci dari hadas, ya baru kemudian kita gunakan. Maka nanti ketika wudu kita batal, kita nggak perlu lepas khufnya atau kaos kakinya, cukup kita usap. Ya. Bagaimana cara mengusapnya nanti kita akan bahas di permasalahan yang berikutnya. Ya, jadi dipahami di sini bahwa di antara syarat agar kita bisa mengusap khuf nanti harus dalam kondisi kita sudah suci dulu baru kemudian menggunakan khuf. Ya. Sebagian ulama fikih itu detail, mereka menambahkan kata ba'da kamalit taharah, setelah sempurnanya
kesucian seseorang setelah selesai benar-benar selesai wudu. Kenapa? Karena ada sebagian orang menggunakan khuf itu belum selesai wudunya. Saya kasih contoh, misalnya ada orang menggunakan khuf atau misalnya kaos kaki, ya, dengan niat nanti dia mau mengusap khuf atau kaos kaki. Tapi ternyata setelah dia membasuh kaki kanan kan sunnahnya kaki kanan dulu baru kaki kiri. Setelah membasuh kaki kanan, dia akhirnya langsung menggunakan khuf atau kaos kakinya di kaki kanannya. Habis itu basuh kaki kiri, baru kemudian menggunakan khuf di kaki kirinya. Nah, kata para ulama ini belum benar. Kenapa? Karena toharahnya belum sempurna, belum selesai. Harusnya apa? Tunggu dulu dibasuh keduanya, kaki kanan dibasuh, kaki kiri dibasuh. Selesai wudunya, maka disitulah kemudian dia menggunakan khufnya. Ya. Baik. Dalilnya apa? Dalilnya lima rawa Al-Mughirah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah. Ya, beliau mengatakan, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar." Aku dulu pernah bersama Nabi dalam suatu safar, ya. Fa ahwaitu li anzi'a khufaihi, maka aku mendekat untuk membukakan Nabi ya kedua khufnya. Ini salah satu bentuk penghormatannya para sahabat kepada Nabi sampai mau membantu Nabi untuk melepaskan kedua khufnya. Maka kemudian Nabi berkata kepada Al-Mughirah, ya, beliau berkata, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain." Ya, biarkan dua khuf ini karena aku menggunakannya dalam kondisi sudah bersuci. Ya, jadi Rasulullah itu bersuci dulu kemudian menggunakan khufnya. Makanya kata beliau nggak perlu dibuka wahai Mughirah karena aku menggunakannya ya dalam kondisi suci, sehingga apa? Rasulullah tinggal mengusap kedua khuf tadi. Nah, ini dalil bahwa syarat pertama agar kita bisa menggunakan memanfaatkan rukhsah keringanan mengusap khuf, kita harus menggunakannya dalam kondisi ya thaharah yang sempurna. Baru kemudian kita gunakan. Baik, ini yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, satruhuma li mahallil fardhi. Syarat yang kedua, khuf atau kaos kakinya harus menutupi bagian yang wajib dibasuh pada kaki. Ya, maksudnya bagian yang wajib dibasuh itu adalah dari ujung kaki kita sampai mata kaki. Makanya kalau ada kaos kaki zaman sekarang kan banyak modelnya. Ada yang di bawah mata kaki, ada yang sampai betis, ya kan? Ya, ada yang kaos kakinya cuma di ujung-ujung jari. Tadi saya baru lihat ada kaos kaki cuma di ujung-ujung jari. Subhanallah, masya Allah. Nggak tahu manfaatnya apa, yang jelas sudah banyak model kaos kaki ya. Baik, yang jelas entah itu khuf ataupun kaos kaki, maka dia harus menutupi bagian yang wajib kita basuh ketika kita berwudu. Ya, dari ujung jari kaki kita sampai kedua mata kaki kita itu harus tertutup. Entah itu sepatunya ataupun misalnya kita menggunakannya kaos kaki, ya harus benar-benar tertutup. Kalau dia tidak tertutup, maka dia tidak memenuhi syarat untuk mengusap khuf. Ya, makanya tadi saya katakan, ya, kaos kaki yang masih di bawah mata kaki ini tidak bisa digunakan untuk mengusap khuf, karena syaratnya harus menutupi semua bagian kaki yang harusnya dibasuh ketika kita berwudu. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, "Falau dhahara min mahalli al-fardh syai'un lam yasihha al-mashu." Kata beliau, kalau seandainya ada yang nampak ya sedikit saja dari bagian yang wajib dibasuh pada kaki, maka tidak sah mengusap khufnya. Saya kasih contoh. Misalnya orang pakai sepatu, tapi ternyata sepatunya mohon maaf ada bagian yang bolong. Ya, bagian bolong di tumitnya sampai kelihatan tumitnya misalnya contoh. Maka sepatu ini meskipun dia menutupi mata kaki, dia tidak bisa diusap. Kenapa? Karena ada bagian yang memperlihatkan bagian yang harusnya dibasuh ketika kita berwudu. Jadi harus semua bagian kaki yang wajib dibasuh itu semuanya harus tertutup. Ya, semuanya harus tertutup. Ya. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, ibahatuhuma, ya, fala yajuzul mashu 'ala al-maghsubi wal masruqi wal harir lirajul. Baik, kata beliau, di antara syarat agar kita bisa mengusap khuf, yang ketiga adalah syaratnya khufnya itu atau kedua kaos kakinya ini merupakan khuf atau kaos kaki yang boleh digunakan. Iya, maksudnya boleh digunakan halal, punya kita sendiri yang membeli atau kita dikasih sama orang lain. Ya, artinya apa? Kalau kaos kakinya atau khufnya hasil mencuri, ya, hasil ngambil milik orang lain, maka ini tidak boleh digunakan untuk mengusap khuf. Kenapa? Karena para ulama menyebutkan rukhsah itu tidak diberikan kepada mereka yang melanggar
syariat. Ya, sama seperti masalah qasar di dalam safar. Ya, di antara keringanan yang Allah berikan untuk orang yang safar kan bisa mengqasar sholat rubaiyah yang jumlah rakaatnya 4 rakaat gitu kan. Ya, tapi kalau ada orang safarnya buat maksiat, ya safar ke Amerika misalnya, tujuannya untuk ya waliyadzubillah berbuat maksiat di sana, maka dia tidak mendapatkan keringanan untuk yang mengqasar sholat yang kata para ulama. Kenapa? Karena tujuan dari keringanan ini agar memudahkan seseorang di dalam beribadah kepada Allah SWT. Sedangkan dia tujuannya bukan untuk ibadah, bukan untuk mendekatkan diri ataupun perkara-perkara yang mubah. Maka begitu juga dengan mengusap khuf. Ya, kalau misalnya khufnya atau kaos kakinya adalah barang hasil curian, ya, atau itu sesuatu yang haram secara zat. Contohnya apa? Contohnya misalnya kaos kakinya terbuat dari sutra. Ya, saya tidak tahu ya apakah ada kaos kaki terbuat dari sutra atau tidak. Ya, maka ini tidak boleh bagi laki-laki. Kenapa? Karena kain sutra itu ya tidak diperbolehkan bagi kaum laki-laki, hanya diperbolehkan bagi kaum wanita. Sehingga kalau ada ya misalnya kaos kaki yang terbuat dari harir, maka ini tidak boleh diusap. Kenapa? Karena seseorang tidak mendapatkan keringanan karena itu termasuk yang tidak memenuhi syarat ya mubah ya sebagai khuf atau kaos kaki yang mubah. Baik. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat adalah taharatu 'ainiha. Ya. Fala yasihul mas'u 'ala an-najis kal muttakhadh min jildi himarin. Nah, kata beliau syarat yang keempat adalah taharatu 'ainihima. Jadi khuf atau kaos kaki ini harus suci secara ainnya, secara zatnya. Ya, dia tidak boleh terbuat dari sesuatu yang najis. Contohnya misalnya kita anggap saja kalau ada misalnya kaos kaki terbuat dari kulit ya babi misalnya contoh. Ya, maka apa hukumnya mengusap khuf ya kaos kaki yang terbuat dari kulit seperti ini? Maka ini hukumnya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Begitu kalau beliau di sini ya penulis memberikan contohnya seperti khuf atau apa namanya khuf yang terbuat dari kulit himar. Himar itu adalah keledai. Keledai itu kan keledai himar ahliyah itu nggak boleh dimakan dagingnya, dilarang sama Nabi SAW. Ya, maka kulitnya juga tidak boleh dimanfaatkan. Ya, sebagaimana pendapat yang kuat yang kita sebutkan tentang jildul maitah, ya kulit dari bangkai. Ya, maka khuf yang terbuat dari kulit himar atau keledai ini juga tidak boleh digunakan untuk mengusap khuf karena tidak memenuhi syarat untuk mengusap khuf. Baik, kemudian syarat yang terakhir, syarat yang kelima yang disebutkan di sini, ayakunal mashu fil muddatil muhaddadati syar'an. Ya, syarat yang kelima ya mengusapnya itu pada masa diperbolehkan mengusap khuf secara syar'i yang sudah dibatasi. Jadi mengusap khuf itu waktunya sudah ditentukan di dalam syariat, tidak seenaknya kita ya pokoknya selama 5 hari safar 5 harinya kita mengusap khuf misalnya ya sudah ditentukan batas waktunya ya muddah muhaddadah, jadi batas waktunya sudah ditetapkan oleh syariat. Maka selama mengusapnya pada batas yang sudah ditetapkan ini maka ini boleh ya. Tetapi kalau sudah habis masa mengusap khufnya kemudian seseorang tetap mengusap khuf maka ini dianggap tidak sah. Artinya kalau orang sholat dengan wudu seperti itu yang disertai dengan mengusap khuf maka sholatnya juga tidak sah. Ya, maka harus ulang dulu, wudu dulu, baru kemudian sholat lagi. Ya, nah, ini syarat yang kelima. Baik, nanti akan disebutkan tentang tata cara mengusap khuf. Baik, beliau mengatakan wahiyya lil muqimi yaumun wa lailah wa lil musafiri 3 ayyamin bilayalihinna. Kata beliau, untuk durasi mengusap khuf ini bagi orang yang mukim, maksudnya mukim itu tidak safar, ya menetap di tempatnya, ya maka batas waktu dia mengusap itu cuman sehari semalam, berarti 24 jam. Ya, kapan waktunya mulai dihitung? Nanti kita bahas insyaallah. Ya, 24 jam sehari semalam. Sedangkan buat musafir, maka kalau buat musafir dia 3 hari 3 malam, lebih panjang. Ya. Dan dari sini juga kita memahami bahwa mengusap khuf itu bukan khusus untuk musafir doang, tetapi orang yang mukim nggak kemana-mana, ya di rumahnya aja juga masih bisa mengusap khuf. Ya, makanya ini sebuah keringanan yang diberikan syariat ya.
Ya, saya sarankan ya minimalnya sekali lah di dalam hidup kita, minimalnya kita pernah mengamalkan mengusap khuf ya. Kalau berat, kalau di rumah karena nggak ada urgensinya, ya mungkin nanti ketika kita safar, ya barangkali kita umroh, barangkali kita safar jauh, ya ini penting. Ya termasuk juga misalnya ada orang umroh Ramadan, misalnya contoh. Ini kalau umroh Ramadan, apalagi umroh iktikaf, masya Allah. Ya. Kalau sudah dapat di daerah dekat Ka'bah, di situ wudhunya batal, ke kamar mandi, insya Allah sudah pasti nggak bisa dapat tempat lagi. Ya. Makanya sebagian orang apa yang dilakukan? Jadi dia ketika bersuci, habis itu dia menggunakan kaos kaki. Ya, dengan niat nanti ketika batal diusap. Akhirnya apa yang dilakukan nanti ketika batal, jadi agak pojokan di situ mungkin ada air zam-zam atau air yang memang disediakan, di situ bisa berwudu ringan dengan mengusap khuf, sehingga tetap dapat tempat nanti untuk sholat di bagian dalam. Ya. Jadi ini diantara manfaat kita memahami hukum-hukum berkaitan dengan mengusap khuf tadi. Ya. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat-syarat ini disimpulkan oleh para ulama dari dalil-dalil yang ada dan kawaid-kawaid yang umum yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Ya, jadi ini bukan cuma sembarangan dibuat tentang syarat-syarat yang 5 ini, tapi memang ada dalil-dalilnya dan ada kaidah-kaidah syar'inya. Ya, hasil dari istinbat pengambilan kesimpulan dari para ulama. Ya. Berarti ada berapa syarat tadi? Ada 5. Syarat yang pertama apa? Menggunakannya setelah bersuci, setelah berwudu, Kemudian yang kedua, menutupi bagian yang wajib dibasuh. Kemudian yang ketiga, mubah, zatnya barangnya mubah, bukan hasil curian. Kemudian yang keempat, ainnya suci, zat dari khuf atau kaos kakinya suci, bukan terbuat dari sesuatu yang najis. Kemudian yang kelima, yang terakhir, harus pada masa diperbolehkan mengusap khuf, yang sudah ditetapkan oleh syariat. Baik, insyaallah sudah hafal. Baik, kita masuk ke permasalahan yang ketiga, al-mas'alatu tsalitsah. Sekarang kita masuk ke tata cara mengusap khuf, kaifiyatul mashi wa sifatuhu. Bagaimana cara mengusap khuf atau sifat dari mengusap khuf itu sendiri. Caranya seperti apa? Baik, kalau kita kan mengusap kepala sudah pernah kita bahas ketika membahas tata cara berwudu. Kita sudah jelaskan mengusap kepala itu sampai belakang, kemudian kalau bisa dibalikin lagi. Ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita akan lihat kalau mengusap khuf itu seperti apa. Baik, kata beliau al-mahallul masyru' mashuhu zahirul khuf. Kata beliau di sini, bagian yang disyariatkan untuk diusap itu adalah zahirul khuf, bagian atas dari khufnya. Atau bahasanya kita apa bagian atas? Punggung kaki kita. Bagian atas dari khufnya, bagian atas kaki kita. Wal wajibu fi dzalika ma yutlaqu alaihi ismul mashi. Yang wajib itu yang penting udah bisa dikatakan mengusap. Jadi enggak masih harus semuanya rata bagian pinggirnya, enggak. Bahkan Rasulullah itu mengusapnya cuma seperti ini. Udah gini aja. Jadi cuma diusap gini aja. Enggak ini pinggirnya kayaknya belum kena, di pinggirnya lagi. Sebelah kanannya belum kena, bukan seperti itu. Jadi bagian atasnya saja yang diusap oleh Nabi SAW. Yang penting itu bisa dikatakan sebagai mengusap punggung kaki. Jadi tidak ada tata cara yang spesifik khusus harus seperti ini, seperti itu. Baik. Kata beliau ayam saha aktsaru a'lal khuf. Jadi cuma diberikan standar bahwa yang diusap itu sebagian besar dari bagian atas khufnya. Jadi jangan cuma bagian ujungnya aja, bagian ujungnya diusap sedikit gini aja. Ini salah. Irit banget gitu, takut sekali sepatunya basah gitu. Enggak, karena usap itu enggak pakai air yang mengalir, enggak. Cuma yang penting tangan kita basah sedikit udah diusap. Nah, ini perlu kita pastikan juga. Jangan lupa pembahasan tentang wudu, bahwa bedanya al-mashu, mengusap dan membasuh itu, kalau membasuh itu ada aliran. Ada aliran air entah di tangan kita atau di anggota yang kita basuh. Tapi kalau mengusap enggak perlu. Yang penting tangan ada basah-basahnya, kemudian usap, sudah selesai. Dan minimalnya di sini kata beliau sebagian besar dari bagian atas khuf ini sudah diusap. Jadi jangan bagian ujungnya aja. Baik. Kemudian beliau mengatakan li hadits Mughirah. Dalilnya adalah hadits Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya ketika beliau menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah SAW mengusap kedua
kedua khufnya, maka beliau mengatakan ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Mughirah, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua khufnya ala zahirihima, ya di bagian atas dari kedua khufnya. Ya, ini yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah. Wala yujzi'u mashu asfaluhu wa 'aqabuhu wala yusan. Ya, kata beliau di sini, dan tidak cukup mengusap bagian bawah dan bagian tumitnya, dan bahkan enggak disunnahkan. Ya, bayangkan ini juga nanti sejalan dengan perkataannya Ali bin Abi Thalib. Ya. Padahal kalau kita lihat, perhatikan, ya, kira-kira yang kotor, yang paling kotor itu bagian atas atau bagian bawah? Bagian bawah, ya, karena itu yang digunakan untuk jalan dan seterusnya. Tetapi ternyata yang diusap bagian mana? Bagian atas. Makanya populer perkataannya Ali bin Abi Thalib ketika beliau mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khufi aula bil masah." Kata beliau, kalau seandainya agama ini dipahaminya dengan logika dan akal semata, maka bagian bawah khuf itu lebih layak untuk diusap dibandingkan bagian atasnya. Ya, artinya apa? Agama ini tidak dibangun di atas logika semata. Harus ada dasarnya dari wahyu, sunnah Rasulullah SAW dan firman Allah di dalam Al-Quran. Ya, makanya nggak boleh asal-asalan di dalam beragama. Ya, nggak boleh asal-asalan di dalam beragama. Ya. Nggak boleh menggunakan logika dan nggak boleh juga menggunakan perasaan. Tapi kan perasaan harusnya seperti ini. Perasaan nanti akhirnya kita berjalannya bukan sesuai dengan jalur yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal wahyu itu sudah menakar antara kapan dia dominan dengan akal manusia, logika, dan kapan dominan dengan perasaan manusia. Maka ya harus ada dasar dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW di dalam beragama. Ya, makanya usahakan kita ya ketika melakukan sesuatu ada dasarnya, ya, dalilnya. Minimal kalau kita nggak tahu dalilnya, ya kita tahu ada ulama yang mengatakannya. Ya, dan ulama ini memang berlandaskan pada dalil. Ya. Baik. Kemudian ya beliau mengatakan di sini, ya tadi beliau menukil perkataannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Walau jumi'a bainal a'la wal asfal sahha ma'al karaha. Jadi tadi kita sudah sampaikan bahwa kalau ada orang mengusap bagian bawah khuf, maka ini bagian bawah ini saja enggak sah. Jadi kalau ada orang enggak ngusap atas khuf, enggak ngusap atasnya tapi ngusapnya bagian bawahnya, maka ini enggak sah. Ya, meskipun di bagian lutut juga diusap, ini enggak sah dan bahkan enggak disunahkan. Bagaimana kalau digabung seperti mirip membasuh? Kalau basuh kan bagian atas dibasuh, bagian bawah juga dibasuh. Ya. Bagaimana hukumnya? Kata beliau di sini, ya kalau keduanya digabungkan antara mengusap bagian atas dan bagian bawah, maka mengusap khufnya sahih, benar. Tetapi itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Kenapa? Karena memang nggak ada contohnya dari Nabi SAW. Makanya, ya dan kalau bisa, ya ini dihindari. Ya. Dan kita juga ngapain ngelakuin hal-hal yang menambah beban kita, tapi ternyata kita terjerumus dalam perkara yang makruh. Lebih baik kita mengambil yang mudah dan kita sudah selesai, ya kan? Ya, mengusap atas saja nggak capek. Kalau mengusap semuanya atas, bawah, pinggir, belakang dan seterusnya, akhirnya kita udah capek, tapi hukumnya juga makruh gitu. Ya. Makanya inilah pentingnya kita berilmu. Ya, ini pentingnya kita berilmu. Ya. Dan saya kasih contoh, saya pernah dapati ya seorang ya beberapa kali safar, masya Allah, safar lumayan jauh, ya, tapi tidak pernah mengamalkan qasar di dalam safar. Ya, ketika safar sama kita waktu itu beberapa teman-teman, kita ajak untuk mengqasar sholat, masya Allah dia bahagia sekali. Oh ternyata boleh ya mengqasar sholat, enak gitu. Iya, nah, inilah enaknya kalau kita berilmu gitu. Ya, Allah sudah berikan kita rukhsah. Makanya kata Nabi SAW, Innallaha yuhibbu an yu'ta rukhsasuhu atau an tu'ta rukhsasuhu kama yakrahu an yu'ta ma'siyatuhu. Ya. Allah itu senang kalau seorang hamba mengambil rukhsahnya. Kalau memang kita berhak mendapatkan rukhsah, sebagaimana Allah benci ketika seorang hamba mendatangi hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut al-mas'alatul rabi'ah. Tadi tentang mengusap khuf. Jadi sudah paham intinya mengusap khuf itu caranya adalah bagian atasnya aja yang diusap dan usahakan sebagian besar dari bagian atasnya. Ya. Sekali. Semua mengusap itu sekali. Jadi kaidah para ulama yang sahih dari pendapat ulama-ulama fikih, semua mengusap itu cuma sekali.
Ya, beda dengan membasuh. Kalau membasuh itu dianjurkannya 3 kali. Ya, mengusap itu yang kuat adalah cuma sekali, mengusap kepala, mengusap kaki ketika khuf tadi, mengusap imamah, nanti mengusap jabirah, semuanya cuma sekali doang. Cuma sekali. Baik, kita lanjutkan. Al-mas'alatul rabi'ah, ya, permasalahan yang keempat. Sudah aja. Jam 7. Baik. Wa muddatul mashi. Sekarang permasalahan yang keempat tentang masa mengusap. Tadi kita sebenarnya sudah singgung, tapi nggak apa, kita akan bahas karena ini berkaitan dengan perhitungannya juga nanti. Kata beliau, wa muddatul mashi 'ala al-khuffaini bin nisbati lil muqim wa man safaruhu la yuhibbu lahu al-qasr yaumun wa lailah. Jadi beliau di sini menjelaskan kalau orang mukim atau dia safar, pergi bepergian jauh, tapi safarnya belum memenuhi kriteria boleh mengkosong sholat, maka dia cuma boleh mengusap khuf sehari semalam. Ya. Jadi ada safar yang memenuhi kriteria qasar, ada safar yang belum memenuhi kriteria qasar. Ya. Sebagaimana pendapat beliau di sini, ya, penulis. Ya. Kalau yang dikatakan memenuhi kriteria qasar biasanya angkanya ketika sudah mencapai berapa kilo? Cuma? Ya, 80 atau sekitar 80 sampai 84 kilo kurang lebih. Ya. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ya. Mayoritas ulama mengatakan ya kurang lebih sekitar itu. Ya, jarak untuk kemudian dikatakan seseorang itu bisa mengkosor sholatnya. Maka kalau ada orang ya mungkin mengatakan dirinya safar tapi baru 40 kilo, ya maka mengusap khufnya cuma bisa sehari semalam doang. Ya, karena dia safarnya cuma sebatas safar yang tidak memenuhi kriteria kosor. Ya, meskipun sebenarnya ini masalah istilah aja. Ya, kadang ada orang mengatakan bahwa kalau belum 80 berarti nggak bisa dianggap safar, cuma jalan aja, ya bepergian aja, tapi belum dianggap sebagai suatu safar. Ya mustalahnya para ulama atau istilahnya para ulama. Baik. Kemudian beliau mengatakan, ya adapun musafir yang safarnya memenuhi kriteria qasar, maka dia boleh mengusap khuf selama 3 hari 3 malam. Dalilnya adalah apa yang dikisahkan tentang Nabi SAW, ya bahwasanya Nabi menjadikan mengusap khuf itu 3 hari 3 malam untuk musafir dan 1 hari 1 malam untuk orang yang mukim. Ya, dan ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Nanti dari mana dia dihitung? Ya, nanti akan dijelaskan di permasalahan yang ke-6. Nanti kita akan bahas dari mana waktu ini dihitung. Kalau mukim kan tadi 24 jam. Dari kapan dihitung? Ya, nanti kita akan bahas di permasalahan yang ke-6 insyaallah. Sekarang kita masuk dulu ke permasalahan yang ke-5, yaitu tentang mubtilatuh, pembatal mengusap khuf. Ya, kapan mengusap khuf ini sudah tidak boleh dilakukan. Ya, kapan mengusap khuf ini sudah tidak boleh dilakukan. Yang pertama pembatalnya. Ini mirip seperti pembatal wudu ya. Kalau orang wudu kemudian batal kan berarti harus wudu lagi. Kalau mengusap khufnya batal berarti harus ulang lagi dari awal, harus digunakan lagi dalam kondisi setelah bersuci. Ya. Baik, apa aja pembatalnya? Yang pertama, idza hasala ma yujibul ghusla batala al-masih. Ya. Pembatal yang pertama ketika seseorang terjadi pada seseorang hal yang mewajibkan mandi. Ya, misalnya seperti mendatangi pasangan misalnya, kemudian harus mandi janabah. Ya, maka di sini mengusap khufnya batal. Ya, nggak boleh badannya semuanya dimandiin kecuali khufnya diusap. Ya, ini nggak boleh. Harus dilepas. Batal sudah mengusap khufnya. Pokoknya kalau sudah hadas besar, bahasa mudanya kalau udah hadas besar, maka mengusap khufnya juga batal. Ya, mengusap khuf batal. Ini yang pertama. Baik. Dalilnya adalah apa diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i bahwa Nabi SAW memerintahkan para sahabat kalau mereka sedang safar, boleh untuk tidak melepas khuf mereka selama 3 hari 3 malam illa min janabah, kecuali kalau terjadi janabah. Ya, maksudnya kalau seorang kemudian harus mandi janabah, maka di sini mau nggak mau harus dilepas meskipun belum 3 hari 3 malam bagi musafir. Ya. Baik, kemudian yang kedua, pembatal yang kedua adalah idza dhahara ba'du mahallil fardhi. Kalau tiba-tiba terlihat bagian yang harusnya tertutup, yang wajib dibasuh tadi kita sebutkan dari ujung kaki sampai mata kaki tiba-tiba terlihat. Contohnya misalnya, tiba-tiba seseorang setelah memakai kaos kaki ternyata kaos kakinya sobek misalnya, bolong tiba-tiba nyangkut. Ya, maka akan terlihat bagian yang
seharusnya tertutup karena wajib dibasuh ketika wudhu, ternyata terbuka, maka batallah mengusap khuf di situ. Ya, jadi kalau bagian yang mulai terlihat ini juga batal. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah naz'ul khuffaini yubtilul mas, melepaskan khufnya. Entah itu salah satunya atau keduanya. Jadi kalau seseorang sudah menggunakan khuf atau kaos kakinya dalam kondisi suci, kemudian dia lepaskan, ya mau sadar ataupun tidak sadar, lupa ataupun enggak, kalau sudah dilepaskan maka batallah mengusap khufnya. Harus ulang lagi, wudu lagi seperti biasa dulu, baru pasang lagi kaos kaki atau khufnya. Ulang dari awal, ya, karena ini membatalkan, ya, salah satu pembatal dari mengusap khuf. Kemudian yang keempat, yang terakhir, pembatal dari mengusap khuf adalah inqidha'u muddatul mashi, ya. Ya, kata beliau di sini selesainya masa mengusap khuf. Tadi kalau mukim berarti sehari semalam. Kalau udah lewat 24 jam, misalnya 25 jam bagi mukim, maka sudah batal. Nggak bisa lagi mengusap khuf. Kalau bagi musafir, ya kalau sudah selesai dari 3 hari 3 malamnya. Tapi ada hal yang sebenarnya disebutkan oleh para ulama fikih, ya termasuk di dalam madzhab, ya madzhab kita di Indonesia, madzhab Syafi'i, tentang ketika seseorang sebenarnya mukim, kemudian dia safar. Ya, dia mukim dalam kondisi mau mengusap khuf, tapi kemudian ternyata dia safar dalam masa mengusap khufnya ini, atau dia sedang safar kemudian tiba-tiba lanjut mukim. Misalnya contoh, ini hari Sabtu. Ya, hari Sabtu saya menggunakan khuf setelah digunakan dalam kondisi suci. Ternyata di jam 9 malamnya saya safar ke daerah Bandung misalnya. Ini kan berarti ada perubahan waktu yang seharusnya awalnya saya cuma jatahnya 24 jam karena digunakannya ketika mukim, kemudian saya safar, maka dapat waktunya musafir 3 hari 3 malam. Apakah waktunya itu ngikutnya yang safar atau mukim? Maka jawaban para ulama fikih, mayoritas mereka mengatakan ngikutnya waktu yang paling sedikit, yaitu waktu mukim. Ya, jadi saya jatahnya cuma sehari semalam meskipun sudah berada di lokasi safar. Ya, tapi nanti kalau di sana sudah selesai waktunya, nanti bisa lagi untuk mengusap khuf, tapi dilepas dulu, wudu dulu, baru kemudian pasang lagi. Ya, di sini tidak disebutkan, tapi sebagian ulama fikih menyebutkan tentang permasalahan ini. Sama dengan sebaliknya, misalnya seorang dari safar dari Bandung, ya harusnya dia dapat jatah mengusap khuf 3 hari 3 malam. Ternyata belum 1 hari, belum 24 jam, baru 15 jam dia sampai di rumahnya. Maka dia ngikut yang mana? Waktu safar atau mukim? Ngikutnya waktu mukim, paling sedikit 24 jam. Ya, ini diantara hukum yang dijelaskan oleh para ulama, cuma di sini tidak disinggung oleh penulis. Baik. Permasalahan yang keenam tentang mengusap khuf ini adalah ibtida'u muddatil mas. Kapan dihitung permulaan waktu mengusap khuf? Tadi kan kita bilang mukim itu 24 jam. 24 jam ini dihitungnya kapan? Sejak kita menggunakan khuf atau sejak kapan? Ya, ini akan dibahas di sini. Kata beliau, wa tabtadi'u muddatul mashi minal hadath ba'da al-lubsi. Ya, kata beliau di sini dimulai waktu mengusap khuf itu minal hadati ba'da lubsi, setelah seseorang berhadas ketika sudah menggunakan khuf. Ini mungkin sulit dipahami, saya coba sederhanakan. Seperti ini maksud beliau. Jadi kapan mulai dihitung? Misalnya saya sekarang mulai menggunakan khuf, saya wudu, kemudian saya menggunakan khuf. Kapan dihitung yang 24 jam ini? Ketika saya berhadas. Kalau saya berhadasnya jam 9, maka nanti selesainya saya mengusap khuf besok di jam 9. Paham nggak maksudnya? Ya, jadi bukan ketika saya baru menggunakan khufnya, tetapi ketika saya berhadas setelah saya sudah memakai khufnya. Ya, paham Pak? Jadi sekarang saya ini wudu, saya ulang. Sekarang saya wudu nih, saya wudu, kemudian sudah sempurna wudunya, saya menggunakan khuf. Ya, kemudian 3 jam setelah ini, ya misalnya di jam 9 saja anggap, kemudian saya berhadas, misalnya saya kentut. Nah, dari situ dihitung mulai 24 jamnya sehari semalamnya. Bukan sekarang yang jam 7, bukan. Iya. Paham ya, Pak ya? Ya, masih bisa dipahami insyaallah. Ya, jadi hadas pertama itu yang dihitung. Ya. Kata beliau di sini. Dan tentu ini ada khilaf ya. Ada 2 pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Yang pertama dihitungnya dari hadas tadi yang kita sebutkan,
Iya, misalnya saya menggunakan jam 7, saya berhadasnya jam 9, maka dihitungnya 24 jam itu dari jam 9. Pendapat yang kedua mengatakan dihitungnya dari pertama kali kita mengusap khufnya. Iya. Ada bedanya nggak? Ada, karena nggak setiap orang yang berhadas langsung berwudu, ya kan? Bisa jadi karena jam 9, oh ini udah nggak ada sholat isya, subuh masih lama, saya nggak usah wudu. Besok aja saya wudunya untuk mengusap khuf. Maka kalau saya mengusap khufnya pas subuh, subuh itulah dihitung. Kalau menurut pendapat yang kedua ini, ya. Bisa dibedain ya Pak? Ya, baik, itu dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Dan kalau saya ditanya, ya mana yang lebih kuat, ya lebih hati-hatinya pendapat yang mengatakan ketika kita mulai berhadas. Ya, ini lebih berhati-hati. Ya, dan insya Allah semoga ini lebih aman. Toh juga keringanan mengusap khuf ini nanti tetap bisa didapatkan lagi setelah kita lepas berwudu lagi, pasang lagi ya Bang. Ya, dipasang lagi tidak mengapa. Jadi rukhsah ini tidak terikat dengan kondisi-kondisi khusus. Memang itu rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin kita dengarkan azan terlebih dahulu, ya baru kemudian barangkali ada sesi tanya jawab dari para jamaah. Saya barangkali ada pertanyaan dari para jamaah. Silakan. Ketika kita bersafar dengan kalau dia hari nah pulangnya itu apakah masih boleh mengenakan khuf? Boleh, tetapi diulang dulu Pak. Jadi lepas dulu, ya, kemudian berwudu digunakan lagi dengan niat untuk mengusap khuf. Masih boleh. Jadi dia tidak terikat oleh kondisi-kondisi tertentu kayak saya bilang tadi. Ya, selama kita masih butuh, yang merasa ada kebutuhan untuk mengusap khuf, silakan. Ya meskipun ini udah lewat 3 hari, jadi durasi yang diberikan oleh syariat ini, ya itu tujuannya hanya untuk tadi, ya nanti kita perlu mengulang kalau sudah lewat waktunya. Artinya ngulang lagi dari awal, wudu secara sempurna tanpa mengusap khuf, itu saja tujuannya. Ya, tetapi kalau setelahnya nanti apakah boleh, tetap boleh. Ya, pokoknya selama kita butuh masih boleh mengusap khuf. Ya. Allah a'lam. Ada lagi? Habis apa? Silakan Pak. Kalau kita habis bersuci terus pas pakai khuf terus hadas misalnya gitu ya, terus kita kan nggak mau sampai tapi kita mau sholat ke masjid terus itu dilepas khufnya, berarti batal mengusap khufnya, wudunya juga batal, harus wudu lagi karena melepaskan khuf itu membatalkan wudu. Ya. Makanya kalau kita niatnya nanti ujungnya sholat nggak pakai khuf atau kaos kaki, yang penting dari awal kita wudu aja. Daripada kita udah wudu nih, ya habis itu nanti ke masjid juga wudu lagi kita gitu kan. Ya. Sebenarnya nggak harus Pak, nggak harus. Ya. Cuman seperti yang saya bilang tadi, karena kan kondisi kita sekarang ini masjid-masjid kita masya Allah sudah bersih, sudah menggunakan karpet. Ya. Kalau orang zaman dulu kan sholat ya nggak masjid di masjid Pak. Kadang di padang, ya mereka sedang safar di tengah jalan sholat, ya sholat menggunakan khufnya, sepatunya, sandalnya. Makanya saya pernah katakan di antara sunnah yang sudah mulai ditinggalkan, sholat menggunakan alas kaki. Ya. Tapi tentu bukan berarti nanti berjamaah pakai alas kaki di masjid sini. Kasihan mabuknya nanti buat masih bersih. Ya. Nanti ketika mungkin ke hotel atau mungkin ketika safar di daerah-daerah yang memang bisa menggunakan alas di situ, alas kaki. Ini diantara bagian dari salah satu sunnah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Nyambung dengan barusan tadi yang disampaikan Ustaz. Masya Ini Allah. kan yang ada kaos dan zaman Nabi kan boleh, Ya. ada kaos kaki, ada sepatu dan segala macam. Nah, tadi kan dibilang kaos kaki kan kotor ya, sepatu kan kotor. Kalau semuanya di tempatnya kayak begini kan agak ribet. Jadi gimana ya? Sebenarnya itu bagaimana gitu? Kalau sampai seperti pakai sepatu segala itu bagaimana prakteknya? Baik, makanya tadi saya sudah sampaikan juga Pak. Ya, jadi dia digunakan dalam kondisi-kondisi yang memang sesuai kan. Kalau kayak kita sholat di masjid ini kan nggak memungkinkan. Tapi contohnya misalnya
kita sedang berada di pesawat, Pak. Ya misalnya contohnya mungkin kalau ada jemaah yang pernah naik Saudi ya, ya pesawat Saudi itu kan ada musolanya, ya ada musolanya Pak. Maka kalau kita sholat pakai sepatu di situ nggak masalah. Bisa mengusap khuf kemudian sholat pakai sepatunya, nggak apa-apa. Ya makanya ada kondisi-kondisi tertentu bisa diamalkan, tapi ada kondisi tertentu ini nggak bisa diamalkan. Kayak kita di masjid seperti ini atau di masjid-masjid yang memang sudah ya seperti sudah rapi zaman sekarang. Ya. Dan ini digambarkan kalau dulu kan di zaman Nabi alas Masjid Nabawi itu kan tanah langsung di zaman Nabi SAW. Ya, jadi ini diantara perbedaan kondisinya. Maka kita yang menyesuaikan. Ya, jadi kalau bisa jangan cuma semangat aja, masya Allah. Ini mengamalkan mengusap khuf habis itu naik masjid pakai sepatu, masya Allah. Takutnya nanti dia digebukin sama jamaah. Kalau itu saya nggak tanggung jawab, Pak ya. Ya. Jangan saya, tadi kan khuf itu adalah kaos kaki, sepatu gitu ya. Kaos kaki dan sepatu ya. Itu sudah suci semua ini. Pada saat mau sholat, itu kalau dalam kondisi kita masuk ke sini, sepatunya dilepas itu bagaimana? Enggak batal mengusap jika dilepas. Makanya tadi saya bilang diamalkannya dalam kondisi tertentu aja, Pak. Iya, tadi kayak di atas pesawat contohnya, atau mungkin di rumah kita ngerasa masih bisa pakai itu di pelataran kita, mungkin nggak apa-apa salah. Tapi kalau masjid yang kayak gini jangan. Ya. Dan saya tekankan lagi beda antara khuf ya sama kaos kaki. Ya, dari istilah ya, dari secara istilahnya kalau khuf itu terbuat dari kulit. Kalau kaos kaki itu dikenalnya oleh para ulama istilahnya jawrah namanya. Dia dari ya kain biasanya. Ya, dari kain. Maka dua-duanya menurut pendapat yang kuat wallahu a'lam bishawab boleh. Ya, cuma tadi kita sudah sempat bahas kalau di mazhab kita, ya mazhab Syafi'i, kaos kaki itu nggak boleh diusap, yang boleh cuma sepatu, Pak. Ya, kalau kita mau hati-hati lebih baik pakai sepatu yang tadi melebihi mata kaki. Ya. Silakan. Sekarang sepatu untuk jarang kita pakai, sepatu di bawah mata kaki. Kita pakai kaos kaki di atas mata kaki. Apakah itu menyesuaikan sebagai khuf? Tapi kemarin kita sudah, ya. Kaos kakinya di atas. Iya. Baik, kemarin kita sudah bahas ya. Sebenarnya kalau dia tidak memenuhi syarat tadi di bawah mata kaki dia, ya, maka kita mengusapnya kaos kaki. Kaos kakinya soalnya sudah memenuhi syarat. Tetapi sebagian ulama Hanabilah, karena ini kan mazhab Hambali yang membolehkan mengusap kaos kaki, ya, sebagian dari mereka membolehkan mengusap sepatunya, asalkan catatannya nggak boleh dilepas. Jadi memang dia selalu sama kaos kakinya. Jadi ibaratnya dia satu kesatuan antara kaos kakinya dan sepatunya. Kalau sudah dilepas maka batal juga. Ya. Makanya itu lebih baik kita hati-hati aja. Ya, hati-hati aja. Kesimpulannya boleh. Itu menurut pendapat mazhab Hambali. Jadi kalau nanti ketemu sama orang bilang ini nggak boleh, ya memang ada pendapat ulama yang mengatakan itu nggak boleh. Makanya saya bilang kalau kita mau yang aman pakai sepatu yang menutupi mata kaki, insya Allah ini keluar dari khilaf. Semua sepakat boleh mengusap sepatu yang memenuhi tadi kriteria di atas mata kaki atas sepatu boot. Ini semua sepakat. Bahkan di madhabnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya. Kalau sepatu sendal yang bolong sebagian kan. Sebagiannya bolong. Iya, tapi kakinya lebih. Itu makanya tadi konsekuensinya kalau dia nggak dilepas maka boleh. Tetap diusap bagian atasnya. Walaupun sepatu sendal. Sendal, tak ada bolongnya di bagian mana, Bang? Sapi. Kelihatan kakinya? Enggak. Kaos kakinya? Oh, enggak. Boleh diusap. Ya, dia satu kesatuan. Iya, dia satu kesatuan. Sudah diusap. Dan ingat syaratnya kalau di mazhab Hambali itu kaos kaki itu enggak boleh yang menerawang sampai kelihatan kulit. Harus yang tebal. Harus kaos kaki yang tebal. Makanya diperhatikan juga. Jadi enggak sembarang kaos kaki itu bisa diusap. Ya. Allah. Ketika pakai sepatu, ketika jari-jari ketika langsung bisa ditekuk, itu apa? Nggak apa-apa. Yang penting ya di dalam mungkin dia agak sedikit ketekuk kan. Iya. Susah. Kalaupun kayak gitu nggak masalah. Ya, karena memang bukan syarat harus ketekuk untuk dikategorikan sah sujudnya. Yang penting menempel. Tapi sunnahnya menekuk ke arah kiblat. Ini sunnahnya. Tapi kalau syaratnya yang penting nempel. 7 tulang itu nempel, jidat
kedua telapak tangan, kedua lutut sama kedua kaki yang bagian bawah jari jemari. Yang penting nempel. Tapi kalau sunnahnya lagi bisa menekuk menghadap kiblat itu lebih bagus. Ya, wallahu taala. Ya silakan. Rapet gimana, Mas? Misalnya kita kan aspal yang tinggi sekali. Tapi ini ada terbuka. Ada longgar. Selama dia tidak lepas, selama dia tidak lepas itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia bisa lepas, maka ini tidak bisa dikategorikan khuf. Makanya di antara syarat yang tidak disebutkan oleh beliau di sini, khuf itu harusnya bisa digunakan untuk berjalan sendiri tanpa lepas-lepas. Ya. Kalau dia bisa lepas sendiri, ya sepatunya tadi misalnya kegedean, misalnya tiba-tiba lepas sendiri, ya maka ini tidak masuk kriteria khuf. Ya, kalau mau diikat Pak, diikat, nanti insya Allah masuk kriteria langsung. Ya. Itu kalau ada kondisi seperti itu. Kalau untuk patroli di hutan, taruh di hutan boleh ya Mas? Boleh banget. Terus kalau kita misalnya mudik nih, kan mudik sapar kayak motor gitu ya. Terus waktu bersama rata-rata itu kita nggak perlu cari musalah, kita sholat di jalan. Iya nggak masalah. Kan di antara ciri khas umat Nabi Muhammad, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, kata Nabi SAW. Bumi ini dijadikan suci, ya bisa digunakan untuk ibadah. Kalau umat-umat sebelumnya harus di tempat ibadah. Umatnya Nabi Musa, Nabi Isa harus tempat ibadah sholatnya. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad spesial, boleh sholat di mana aja. Yang penting tadi tempatnya suci, ya tempatnya suci. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi jemaah? Cukup insyaallah. Ya, masyaallah, alhamdulillah. Ya, semoga ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, ya bisa kita amalkan. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.